Selamat siang Pak Sobron, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang laser cutting. Saya sebagai Oscar Raihan, bersama teman-teman ada Martinus Chandra, Vanessa, Maria Octavia, dan Kevin Jonathan. Apa itu laser cutting? Pertama-tama kita membahas terlebih dahulu apa itu laser cuttingnya. Laser cutting adalah salah satu teknik memotong bahan logam yang menggunakan proses thermal, di mana memanfaatkan sinar laser kekuatan tinggi untuk memotong berbagai logam. Di bawah kendali CNC ada 3 jenis utama laser cutting, yaitu fusion cutting, flame cutting, dan remote cutting. Metode ini terkenal dengan presisi, kecepatan, dan keserbagunaannya yang tinggi, serta merupakan metode pilihan yang banyak digunakan di industri. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas cara kerja singkat dari laser cutting. Nah, untuk pertama-tama kita perlu merancang pola pemotongan. Nah, sebelum pemotongan sebenarnya, desain atau pola itu perlu dibuat dalam CAD atau CAD atau perangkat lunak grafis lainnya. Yang kedua, kita perlu mengkonfigurasi pemotong lasernya. Nah, di sini operator akan mengatur kekuatan, kecepatan, dan fokus laser sesuai dengan ketebalan logam. Berikutnya adalah proses pemotongan logam itu sendiri. Dalam proses ini, pemotong laser akan mengikuti pola dari desain dan memotong logam dengan presisi tinggi. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses pendinginan dan pasca pemrosesan. Setelah pemotongan, bagian logam akan didinginkan dan sisa kotoran dihilangkan. Langkah-langkah pasca pemrosesan lainnya mungkin mencakup penghalusan atau penerapan lapisan pelindung. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis laser cutting. Ada 2 jenis laser cutting utama yang digunakan untuk memotong logam, yaitu fiber laser cutter atau serat laser cutter dan carbon dioxide laser cutter atau laser cutter CO2. Keduanya itu memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pertama, untuk fiber laser cutter itu memanfaatkan teknologi solid state dengan media aktif serat seperti kaca atau kristal, di mana sinar itu dihasilkan dan kemudian ditransmisikan ke kepala pemotongan melalui serat pengangkut. Fiber laser dikenal menghasilkan sinar yang lebih sempit, sehingga memberikan daya efektif sekitar 4 kali lipat untuk energi keluaran laser yang sama. Mereka beroperasi lebih cepat dan lebih presisi dibandingkan CO2. Laser cutter jenis ini memiliki biaya pengoperasian yang lebih rendah karena efisiensi listrik dan konstruksi solid state, namun memerlukan lebih banyak gas pelindung nitrogen dalam proses pemotongan. Mereka cocok untuk pemotongan presisi tinggi pada bagian logam yang lebih tipis. Kedua, ada carbon dioxide laser cutter. Itu menggunakan campuran gas yang terutama terdiri dari karbon dioksida yang dirangsang secara elektrik untuk menghasilkan sinar laser. Pemotongan laser CO2 menghasilkan sinar pemotong yang lebih lebar dan mampu menghasilkan daya perangkat yang lebih tinggi. Mereka lebih cocok untuk pemotongan presisi rendah pada bagian yang lebih tebal. Biaya peralatan awal untuk laser CO2 itu lebih rendah dibandingkan laser serat, namun biaya pengoperasiannya itu lebih tinggi per panjang pemotongan. Selanjutnya kita bahas komponen mesin laser cutting. Yang bisa dilihat di gambar ini, itu ada mirror, ada laser focusing, heat, nozzle, laser beam, resonator, dan focal length. Nah, laser resonator itu adalah sumber adanya laser itu sendiri. Lalu focal length itu adalah jarak lensa dengan titik fokus, yang berarti semakin panjang fokus, titik lasernya itu semakin besar. Lalu ada focusing lens dan mirror. Itu fungsinya sama, yaitu membuat fokus cahaya pada satu titik untuk melelehkan material serta melakukan laser cutting. Selanjutnya kita bahas jenis material atau logam yang bisa dilalui melalui laser cutting. Antara lain adalah besi karbon atau Fe3C, stainless steel, aluminium, brass, alloy dari Cu, Zn, Ne,
Zn, dan Sn. Tembaga, baja galvanis, titanium, alloy, nikel, perak, emas, platinum, seng, timah, timbal, dan inosel. Itu alloy dari nikel dan krom. Dan juga logam yang terbaik untuk laser cutting ini yaitu adalah besi karbon, stainless steel, dan aluminium. Ini contoh jenis-jenisnya. Oke, untuk keunggulannya, kita yang bahas yang telah dipakai ini yaitu keunggulannya. Yang pertama, yaitu pemotongan laser cutting ini berjalan dengan cepat, yang jauh lebih cepat dibandingkan metode pemotongan yang tradisional. Nah, selanjutnya juga akurasi yang memiliki presisi yang sangat tinggi dalam prosesnya. Yaitu biaya murah. Pemotongan laser ini hemat biaya, terutama untuk desain yang rumit dan volume yang besar. Kalau di tempat lain itu di proses yang lain itu memiliki biaya tinggi, sedangkan kalau di laser cutting juga bisa memiliki harga yang rendah. Yang keempat itu bisa memotong logam apapun dengan kekuatan yang tepat. Pemotongan laser itu dapat memotong hampir semua jenis logam seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang kelima itu dalam laser cutting proses itu bersih dan halus, yang menghasilkan potongan yang bersih dan halus dengan sedikit penggulungan. Itu serbaguna yang dapat digunakan untuk memotong bentuk dan desain yang rumit sekalipun. Dan juga dengan non-kontak, yaitu untuk meminimalkan kerusakan pada material. Yang terakhir, otomatisasi, yaitu pemotongan laser yang dapat sepenuhnya diotomatiskan untuk meningkatkan produktivitas dan konsistensi dari hasil laser cutting itu sendiri. Nah, itu dia presentasi tentang laser cutting dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.